pas gue nonton podcastnya Bang Denny sama Mbak Elisa, gue kayak terkaget-kaget, itu kisah nyata. Kok bisa ada orang semenjijikan itu hidup di dunia ini? Hola netizen yang tercinta, Eliza Shiva mengungkapkan awal mula perselingkuhan Rani dan Aris yang diadaptasi menjadi film Ipar Adalah Maut. Seperti diketahui, Eliza Shiva adalah konten kreator yang mengangkat cerita Ipar Adalah Maut hingga viral di TikTok. Ternyata perselingkuhan itu terjadi karena Rani sering memakai daster tanpa dalaman. Setelah cerita Ipar Adalah Maut viral di TikTok, Manoj Punjabi bersama sutradara Hanung Bramantyo tertarik mengangkatnya ke layar lebar. Kini, film Ipar Adalah Maut tersebut mendapat antusias yang luar biasa dari para penonton sejak tayang pada 13 Juni 2024 lalu. Sejak film Ipar Adalah Maut viral, sontak banyak yang merasa penasaran seperti apa awal mula kisah perselingkuhan Ipar Adalah Maut yang sebenarnya. Eliza Shiva menceritakan awal mula perselingkuhan Rani dan Aris di podcast Denny Sumargo. Selain itu, sosok Rani ini juga lebih nyambung ketika ngobrol bersama Aris dibandingkan Nisa. Bahkan Nisa sendiri kerap merasa insecure karena tidak bisa ngobrol seasik itu ketika bersama suaminya. Namun, semakin lama sosok Rani ini justru semakin berani dan terbuka kepada Aris. Eliza mengungkapkan bahwa Rani kerap tidur di sofa dengan mengenakan kaos oversize dan celana pendek ketika Aris belum pulang kerja tengah malam. Sampai pada suatu hari, Nisa mulai curiga dan berpikir bahwa terjadi sesuatu antara suami dan adiknya tersebut. Fakta mengejutkan, perselingkuhan Rani dan Aris ini baru ketahuan setelah Rani menikah dengan orang lain. Rani menikah dengan adiknya teman Aris yang bernama Yusuf yang dikenalkan langsung oleh Aris. Sejak Rani dicomblangkan dan menikah dengan Yusuf, barulah Nisa merasa lega. Namun, siapa yang menyangka keduanya justru semakin nekat menjalin hubungan terlarang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue pikir Ipar Adalah Maut bakal kayak sinetron-sinetron yang dulu gue nonton sama mbak gue berseason-season tapi di recap jadi movie. Tapi ternyata enggak guys, bener-bener di luar nalar. Ya siapapun kamu Eliza, hebat banget karena ini kisah nyatanya si Eliza guys. Semoga pahala kamu gede girl. Dan yang bikin gue gongnya lagi adalah di sini kita udah tahu ujungnya akan seperti apa dari judulnya. Tapi kita harus menyaksikan awalan gimana tuh istri ketemu sama si suami kesem-sem berbunga-bunga dari kayak harmonis halal dan agamis. Terus mereka kayak jadi sepasang suami istri. Ya ampun Tuhan, gue kayak menolak dan denial aja dari awal ngeliat apakah ini akan terungkap, apakah kapal ini akan karam. Dan karamnya itu karena saudara sendiri. Iya benar ya, miris banget ngeliatnya. Karena suami itu kayak sosok idaman. Terus apalagi ini terlalu relatable dan realistis banget ceritanya. Karena apalagi kalau lo anak pertama, lo independen, lo kayak pengen mengubah takdir hidup lo, keluarga lo, masa lalu lo, orang tua lo yang kayak mungkin lo di broken home. Dan lo pengen menciptakan suatu keluarga yang harmonis tapi tidak sesuai ekspektasi lo. Padahal lo udah jadi orang bener. Lo bayangin ini baru pertama kalinya kita satu bioskop, hela nafasnya bareng, tarik nafas bareng, teriak bareng, kaget bareng, susun bareng. Karena kita tahu gitu loh kan ujungnya akan seperti apa. Dan jujur bikin gregetan banget. Dan gue suka banget ya, siapapun kamu ya, produsernya, direkturnya, kamu pinter banget. Kayak bener-bener gak dibikin bertele-tele. Kayak singkat, jelas, padat, penyampaiannya oke, gak kecepetan, dan sangat realistis. Tapi dibikin sinematik. Dan actingnya gak terlalu lebay, bener-bener realistis. Kayak kita sendiri kalau di posisi mereka bakal kayak gitu reaksinya. Apapun itu, mau di posisi suaminya, selingkuhannya, ada iparnya tuh, atau nggak ya sebagai si istri, kayak nggak terlalu lebay, bagus banget, sampai kayak kena banget, berasa lu yang diselingkuhin jir. Gue sampai kayak sama temen gue kayak damn it ya. Jadi kayak ya ini kan diambil dari ayat Al-Quran kan, Ipar Adalah Maut. Jadi kayak ya buat lu semua yang nikah, jangan sesekali bawa adik lu yang gadis ke rumah lu. Apalagi kalau lu menikah sama suami lu, kita nggak tahu kalau itu bisa mendatangkan setan dan bencana besar banget di kehidupan pernikahan kalian. Emang harus lebih tegas lagi. Bukan berarti kayak dia saudara lu tuh harus bertanggung jawab atas dia, enggak. Karena di sini situasinya lu udah punya keluarga baru yang harus lu urus. Terus juga ya jadi bikin trust issue kayak gila, sosok yang lo pikir dia tuh nggak mungkin selingkuhin lu, dia sayang banget sama lu, dia agamis, dia
sempurna kayak gitulah. Intinya kayak selingkuh nggak mungkin jadi masalah di hubungan kalian, ternyata bisa gitu loh. Kayak nunjukin banget, ini dia realistisnya, nunjukin banget kayak mungkin di satu titik di hidup lo bisa jadi turning point. Sosok tersebut yang sayang banget sama lo bisa jadi orang yang mengkhianati lo, bahkan kayak orang terdekat lo sendiri, gitu, keluarga lo. Kalau dari pernyataan singkat ini, artinya Rani yang asli lebih kejam daripada yang di film. Yang di film aja udah bikin kita naik pitam gitu ya, pengen ngejambak rasanya. Ternyata aslinya lebih kejam daripada itu, bahkan ngerasa bersalah pun enggak. Kalau yang di film masih ngerasa bersalah, meskipun di awalnya denial, ngerasa terlalu dimanja gitu, ngerasa nggak dipercaya, ya alasan-alasan anak manja lah gitu ya. Tapi ternyata aslinya lebih kurang ajar. Yang kayak gini kalau ketemu di jalan tuh diapain nih anaknya? Bingung lah, ini manusia apa jelmaan siluman? Wilayah yang ipar adalah maut, awal tuh gue gak percaya kalau itu tuh kisah nyata. Pas gue nonton podcastnya Bang Denny sama Mbak Elisa, gue kayak terkaget-kaget, itu kisah nyata. Kok bisa ada orang semenjijikan itu hidup di dunia ini? Dan gue masih gak bisa menelaah gitu ya pemikirannya si Mbak Nisa tuh, kenapa lo ngampunin mereka? Lo tuh harusnya jual kesedihan lo di TikTok. Siapa tahu lo dapat exposure kan, terus lo dapat endorse teman lo nanti artis-artis. Ya lo gak bisa pungkirin lah, setiap orang yang jual kesedihannya di publik pasti terkenal. Terus juga Rani ya, gue rasa dia itu deketin si Aris bukan gara-gara si Aris ganteng. Jangan kegantengan lo, Riz. Si Rani itu cuma mau balas dendam doang sama kakaknya. Nah selama ini kan dia selalu dibanding-bandingin sama kakaknya. Terus juga dia selalu kalah, selalu dibawa kakaknya. Nah pas banget nih ada kucing garong yang mau sama dia. Ketemu kan orang menjijikan, ketemu orang menjijikan. Terus Mbak Nisa, saya kasih tahu ya Mbak, kalau Mbak berpikir suatu saat nanti anak saya tuh dijagain sama Rani, jangan mau anak Mbak dititipin ke Rani Mbak. Mendingan Mbak nikah lagi, punya anak lagi, nah biar dia tuh nggak sendirian, punya adik-adiknya. Enggak, kalau misalkan dapat laki yang baik, dia jagain nanti anak Mbak. Rani Mbak bisa aja dia bales dendam ke Mbak lewat anak Mbak. Jangan pernah titipin Rani Mbak. Dia sama emaknya aja bisa sejahat itu, apalagi sama anak Mbak. Jujur ya, kalau gue jadi Mbak Nisa, gue tuh nggak rela dua orang ini, si Aris sama Rani ini masih berkeliaran hidup normal di luar sana. Gue maunya mereka juga ikut jatuh, ikut merasakan kesengsaraan yang gue rasain. Gue berharapnya dia keluar rumah aja dia malu, biar dia ngerasain sanksi sosial. Untuk kalian yang nonton Ipar Adalah Maut, terus kebetulan memang kalian itu satu rumah sama ipar atau sama adik atau kakak kalian, itu kira-kira kalian jadi overthinking atau kayak gimana? Atau tiba-tiba setelah kalian pulang nih dari nonton, apakah kalian melakukan konsiderasi keras ataupun ingin merubah segala hal gitu? Apakah tiba-tiba kalian minta ipar kalian pindah ataupun adik kalian pindah? Coba untuk kalian yang tinggal sama ipar di dalam rumah atau sama kakak adik kalian padahal kalian sudah punya keluarga sendiri, drop komen dong. Ini Mas Aris, ini juga Mas Aris. Ini suka selingkuh, ini juga doyan selingkuh. Ini suka playing victim, ini pun juga suka playing victim. Pertanyaannya adalah, kenapa para sutradara menamai nama Aris untuk karakter laki-laki yang sudah punya istri dan doyan selingkuh? Sutradara ini kan bukan orang bodoh ya, karena kan dia bisa bikin film, berarti kan dia cerdas, bikin skrip aja segitu banyaknya gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin dia mengambil nama Aris ini tanpa alasan. Apa mungkin karakter yang dinamai Aris ini itu karena kelakuannya tuh kayak Aries? Jadi kayak nggak mungkin dinamai Aries karena harus nama Indonesia jadinya Aris. Apa betul kayak gitu? Karena menurut aku sifat-sifat yang ada di Mas Aris di dua film tadi itu tuh Aries banget. Suka selingkuh, terus kalau udah ketahuan suka playing victim, dan dia paling pinter untuk membuat skenario dan bersandiwara, terus kalau ketahuan dia cuma bisa nangis, bener nggak Bapak sutradara? Atau mungkin kalian punya jawaban lain? Coba deh komen di bawah. Apa benar Mas Aris ini zodiaknya Aries? Ya Allah, perkara dia lupa pakai hijab di rumah. Perkara air kerannya mati. Perkara beneran air keran. Gue nggak trailer aja udah kayak kuat. Ini gue nonton filmnya kayak nggak masalah, gue PTSD nih. Aris lagi. Kayak gak ada apa lain.
Dan gitu kenapa setiap nama-nama anak yang disakiti namanya Raya, di Layangan Putus namanya Raya, di sini namanya Raya juga, kayak kesian bejir. Gimana kalau misalnya nama-nama Raya di luar sana dia menuntut ganti nama gara-gara namanya dipakai buat yang bapaknya selingkuh, bejir. Dan gitu kan meter ya, kalau misalnya film-film lain kan selingkuh sama orang lain, ini selingkuh sama adiknya sendiri, kayak adik, terus lu punya pacar nih sekarang, terus tiba-tiba lala lili adek lu sama pacar lu, itu aja udah kayak gimana pas suami lu kayak begitu kan. Gue nontonnya tuh gala premier ya, gala premier lu tau lah ya, di depan gue tuh ada cashnya langsung. Ih, rasanya kan gue jambak banget tidak karena anak kesel-keselin itu perannya Rani tuh bener kayak bejir. Gak cuma itu ya, gue gak cuma nyalain si pelakornya doang, si Adinya doang, gue juga kayak pengen banget menjambak si Hendra kayak yang jadi Mas Aris. Terus gue tuh kayak kesel banget kalau di film-film kayak gini tuh istri yang tersakiti tuh jadi yang paling gila sendiri. Kayak dia yang gila, padahal kan kayak ya Allah, ini adalah korban kegilaan manusia-manusia dajal kayak Aris sama Rani. Tapi ini film tuh jadi kayak dia yang gila, kayak apa? Udah gitu maknya juga bacot banget, kayak udah kalian jam berantem. Gue kalau jadi maknya ya, gue tonjok anak gue itu si Rani, kayak apa mau lo ya? Gue panggil si Nisa, gue gak suruh dia sabar-sabar, gue bilang kayak tuh adek lu, abisin adek lu sekarang. Gue emosi, malu bejir. Gak usah deh jadi orang tua yang kayak udah nggak. Gue bakal kayak ayo hajar aja Nisa, hajar. Untung bukan gue jadi maknya. Sobat gue emosi banget ya, aduh.